Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi setelah 1 minggu kita beraktivitas di rumah. Ibadah pada malam hari ini kita akan memulai ibadah bulan misi kita yang pertama. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Jemaat Tuhan, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita memuji Dia. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdiri menghadap
Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan. Kau terus memberkati kami, menyertai kami dan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 225, nyanyian pengutusan Injil. Pasal 24 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Saya ulangi lagi, kitab Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Demikian firman Tuhan yang kita baca.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, aku jalan dan kebenaran. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka perlukan Injil Tuhan. Mereka perlukan kasih Tuhan.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur dalam minggu sepekan yang kami lalui dalam segala pekerjaan, bahkan di rumah, di dalam segala aktivitas kami, Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Bila Engkau memberkati kami, sehingga biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dan menjadi pondasi iman kepercayaan kami dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan di minggu pertama atau di bulan Agustus, awal bulan pada hari ini. Bersyukur bahwasannya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema mempercepat kedatangan Sang Raja, yang terambil di dalam Injil Matius pasal 24 ayat ketiga sampai 14 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 berkaitan dengan mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab ini, bagaimana perasaan kita? Apakah kita merasa ketakutan dan mengerikan untuk mengikut Kristus karena banyak sekali penganiayaan dan penderitaan? Atau justru kita semakin bersuka cita membaca tanda-tanda kesudahan dunia dan kedatangan Sang Raja tersebut? Jika kita merasa takut, mungkin hal tersebut disebabkan karena kita belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus, sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali terasa menakutkan bagi kita. Tetapi ketika kita telah sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita justru akan mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita memang tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi melalui bacaan ini yang kita baca, kita dapat melihat tanda-tanda kesudahan dan nasihat-nasihat yang Yesus berikan kepada murid-murid atau kepada orang percaya. Pesan utama yang Yesus berikan itu terletak di ayat 14 dan berkata bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di ayat ini terlihat dengan jelas betapa Yesus menekankan walaupun akan ada banyak tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya, seperti yang telah disebutkan di dalam Alkitab. Namun Injil kerajaannya harus tetap diberitakan di seluruh dunia dalam kondisi apapun. Karena ketika Injil dapat terus diberitakan dalam kondisi apapun, sehingga menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka barulah Kristus akan datang. Jadi di bagian ini, di dalam Injil Matius 24 ayat 3 sampai 14, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari nasihat Yesus Kristus bagi murid-muridnya atau bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan? Di bagian pertama, nasihat Yesus kepada orang percaya atau kepada murid-muridnya adalah kita diajarkan untuk waspada terhadap ajaran sesat di ayat 4 dan di ayat ke-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di bagian ini untuk kita dapat belajar nasihat Yesus kepada kita semua, yaitu tetaplah waspada terhadap ajaran sesat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waspada itu adalah berhati-hati, berjaga-jaga, dan bersiap siaga. Tuhan memberikan nasihat kepada orang percaya atau kepada murid-murid untuk tetap waspada terhadap ajaran sesat. Menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana cara untuk kita tetap hidup dalam kewaspadaan supaya kita tidak terjerumus oleh pengajaran yang menyesatkan? Caranya yaitu kita haruslah melekat kepada Tuhan dan berakar dalam firman Tuhan adalah kunci melawan tipuan iblis atau pengajaran sesat.
Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, kita berakar dalam firman Tuhan, maka dari itu kita pasti tahu membedakan apakah itu pengajaran sesat ataukah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena zaman sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan pelayanan, pengajaran yang mengatasnamakan Yesus, pengajaran mengatasnamakan Alkitab. Tetapi pada saat kita melekat kepada Tuhan dan kita belajar dalam firman Tuhan, bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah pengajaran yang sesat. Pada saat ini, kita hidup mau melekat kepada Tuhan dan berakar dalam firman-Nya. Barulah kita dapat memberitakan kebenaran Kristus. Karena pada saat kita hidup dalam kebenaran Kristus, kita dapat memberitakan kebenaran tersebut. Karena jikalau kita tidak hidup dalam kebenaran Kristus, tidak mungkin kita dapat memberitakan kebenaran Kristus itu sendiri. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penyesat di ayat kelima. Karena itu kebenaran Kristus harus terus diberitakan, sehingga dunia akan mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Mesias yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 11 ayat 25 berkata bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Markus 14 ayat 62 berkata bahwa Yesus Kristus sang anak manusia akan datang kembali. Puji nama Tuhan. Di bagian pertama dapat kita belajar dari nasihat Yesus Kristus untuk murid-murid atau untuk orang percaya kepada Tuhan. Tetaplah waspada terhadap pengajaran sesat dan beritakanlah Injil keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus melalui Alkitab. Dan pesan kedua atau nasihat kedua yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya itu di ayat 6 dan ayat 9. Ayat 6 sampai ayat 9. Di ayat 6 berkata bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi di bagian kedua dapat kita belajar untuk kita jangan gelisah. Jangan gelisah. Tuhan mengajarkan kita untuk kita berawas-awas dan jangan gelisah. Karena ada pengharapan di dalam Kristus. Gelisah itu adalah perasaan yang tidak tenang dan selalu merasa khawatir yang berkaitan dengan hubungan suasana hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu di dalam Yesaya 41 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maka daripada itu di bagian kedua ini, Tuhan mengajarkan kita jangan gelisah, terus berharaplah kepada Tuhan di dalam segala penderitaan, di dalam segala hal yang kita alami saat-saat ini. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di ayat 6, 8, dan 9. Penderitaan apa yang kita alami pada saat kita mengikut Yesus? Di luar sana banyak orang mengalami penderitaan pada saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi mereka tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan mereka setia sampai kehidupan mereka dipanggil oleh Tuhan. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Karena itu pengharapan dalam Kristus harus terus diberitakan. Sehingga setiap orang akan menyadari bahwa di balik semua penderitaan yang kita alami, itu ada pengharapan di dalam Kristus yang meneguhkan kita dan yang membuat kita tidak gelisah. Maka dari itu teruslah berpengharapan hanya kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11 berkata, Kristus sang juru selamat adalah Allah yang hidup. Dialah jaminan pengharapan dalam perjuangan kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 23 berkata kesetiaan Allah terhadap janjinya adalah jaminan kekuatan pengharapan kita. Janji Tuhan ya dan amin yang senantiasa akan menolong, memberkati kita di dalam segala penderitaan, bahkan di dalam kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Aplikasi di bagian kedua untuk kita dapat belajar bersama-sama. Janganlah gelisah.
dan berpengharapan dalam Kristus, yang senantiasa akan menolong dalam segala penderitaan yang kita alami. Dan di bagian yang ketiga, pesan Yesus atau nasihat Yesus bagi kita semua sebagai orang percaya adalah tetaplah setia sampai akhir. Di ayat 10 sampai 14. Dan di ayat 13 sampai 14 berkata bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Yang mengartikan bahwa bertahan sampai akhir adalah orang-orang yang setia. Karena orang-orang yang tidak setia, ia tidak akan bertahan sampai akhir. Karena di ayat 10 sampai 14 banyak orang yang murtad. Banyak orang yang saling membenci satu dengan yang lain karena hal-hal yang mereka alami. Bahkan banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan yang menyesatkan banyak orang-orang jikalau orang tersebut tidak kuat di dalam Tuhan. Bahkan kasih menjadi dingin. Maka dari itu kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita tetap setia sampai akhir. Kapanpun Tuhan memanggil kita, atau pada saat Yesus datang kedua kali baru kita dipanggil oleh Tuhan, kita terangkat oleh Tuhan, atau pada saat sebelum Yesus datang kedua kali, Tuhan sudah memanggil kita. Tidak ada satupun yang tahu. Maka dari itu kita tetap setia kepada Tuhan. Setia itu adalah berpegang teguh, baik pada janji pendirian dan sebagainya, atau patuh dan taat. Bagaimana berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini haruslah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Yesus datang. Yesus mengatakan bahwa banyak kasih akan menjadi dingin di ayat 10 dan 12. Karena itu kasih harus terus diberitakan dan dikobarkan melalui kesetiaan kita kepadanya sampai akhir. Bukan hanya pada saat ini saja kita memberitakan kabar baik, sesuatu hal yang di dalam Tuhan, tetapi sampai akhir kehidupan kita, kita memberitakan kabar baik, keselamatan, kesetiaan kita dalam mengiringi Tuhan. Efesus 2 ayat 7 berkata, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita akan dinyatakan bagi kita yang percaya kepadanya. Suatu hal yang luar biasa. Efesus 3 ayat 18 berkata bahwa betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus atas kita. Dan Roma 8:35 sampai 39 berkata bahwa tidak ada satu apapun yang dapat atau sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi di bagian ketiga, nasihat Yesus untuk kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup, dan beritakanlah kasih Kristus yang menghangatkan dan mengubah hati yang telah atau sedang menjadi dingin. Menjadi kesimpulan buat kita mempercepat kedatangan Kristus. Marilah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk tetap waspada terhadap pengajaran sesat. Jangan gelisah, terus berpengharapan kepada Tuhan, dan tetaplah setia sampai akhir dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga Injil dapat diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami dapat belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap waspada dalam pengajaran sesat, untuk kami terus berpengharapan dan tidak gelisah, dan kami tetap setia sampai akhir hidup kami, dan kami dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah sehingga orang dapat mendengar bahwa siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Alfa dan Omega yang senantiasa menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, sehingga biarlah kami hidup, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarkan firman Tuhan tetap kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan diiringi lagu nyanyian kemenangan iman nomor 138, Hai Sion Jemaat.
kita akan naikkan doa syafaat kita kepada hambanya. Saya persilakan. Sebelum saya membawa kita untuk berdoa syafaat, saya membacakan anggota jemaat yang berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran: Sela Joan Sintoro, Stephen Lee, Juliet Eka Mawuntu, Julius Thomas, Gabriela, Elvida, Ibda Bernardus Dwi Widodo, Rebecca, Monisa, Juliana Salmon, Karisa Amanda Hadinata, Rostingau, Septi Lirianti, Joshua Adriel, Agustinus Rining, Tania Anissa, Abiasa, Kristiana Ngau, Dayang Permatasari. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan: Bapak Firman Ibau dan Ibu Septi Lampang. Selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami yang sudah menjaga, melindungi dan memelihara kami. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, baik usia kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah menyatakannya kepada setiap pribadi dan juga dalam keluarga. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati, menyertai, menjaga dan melindungi, baik dalam kehidupan pribadi, dalam setiap rencana, dalam setiap pergumulan. Allah hadir menemani dan menolong mereka semua. Bahkan masa depan mereka berada bersama-sama dengan Tuhan. Dalam arahan dan tuntunan Tuhan, mereka boleh menjalani kehidupan yang Tuhan beri, sehingga mereka boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Yang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong agar mereka dapat menemukan tempat yang tepat sesuai dengan rancangan Tuhan. Bahkan mereka yang pendidikan ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga Pak Firman dan Ibu Septi, Tuhan memberkati, menolong dan menyertai dalam seluruh pergumulan kehidupan rumah tangga. Allah hadir sebagai pribadi yang akan menolong, menopang dan bahkan melindungi rumah tangga, sehingga mereka senantiasa menikmati berkat-berkat khusus di dalam rumah tangga dan pakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit: Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Ida Nusat, Benedik, Mesritinus, Maria Mambo, R. Gunawan Sasmito, Dwi Atmologowo, Yoses Ismunaji, Yoli Sutopo. Kami datang kepadamu untuk berdoa dan menyerahkan setiap pribadi ini dalam pergumulan sakit yang mereka alami sampai hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa akan menjamah setiap tubuh mereka, dan bagian-bagian tubuh yang mereka rasakan sakit akan disembuhkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup dan melampaui segala penyakit yang ada. Kami rindu Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka dan memberi kesembuhan secara sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan penanganan medis, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menolong, sehingga sarana yang Tuhan izinkan untuk digunakan sebagai alat dan perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan, Tuhan kiranya memberkatinya agar mereka pun boleh melihat bahwa setiap dokter, perawat, dan bahkan fasilitas kesehatan yang digunakan dan juga obat-obat yang dimakan ataupun yang diminum diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan sebagai saluran penyembuhan bagi setiap mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka
sehingga dalam suasana hati yang bergumul dengan sakit yang dialami, tetapi iman percaya mereka tetap memberi pengharapan kepada Tuhan bahwa pertolongan datang hanya dari Tuhan. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan untuk MAF yang Tuhan izinkan untuk melayani masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan ini, agar mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya, sehingga mereka boleh melayani masyarakat melalui penerbangan, sehingga masyarakat yang membutuhkan boleh terlayani oleh karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Pintu, Kartidaya, dan juga penerbit Kalam Hidup. Tuhan kiranya memberkati setiap lembaga pelayanan ini, agar masing-masing lembaga pelayanan ini mereka boleh mengambil bahagian dalam pelayanan sesuai dengan bagian-bagian dan bidang-bidang pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh setiap lembaga pelayanan. Dana yang diperlukan Tuhan kiranya membuka jalan sehingga dana itu boleh ada dan boleh digunakan untuk kelangsungan pelayanan setiap lembaga pelayanan ini. Berkati setiap pribadi yang memberi diri dalam pelayanan melalui lembaga ini, agar mereka semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan, dan akan memberitakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kami berdoa dan menyerahkan untuk kota Tarakan, Tuhan memberkati, sehingga kota ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kota ini semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati wali kota dan wakil wali kota, bahkan seluruh jajaran pemerintahan untuk kota Tarakan, agar kami boleh menikmati keamanan dan kedamaian di kota ini. Seluruh masyarakat boleh yang tinggal di kota ini juga boleh menikmati dan leluasa untuk beraktivitas baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan kami dalam melayani Tuhan juga bisa melakukan dengan leluasa. Kami berdoa dan menyerahkan untuk rangkaian kegiatan bulan misi di bulan Agustus ini. Tuhan memberkati setiap pribadi, bahkan hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bahagian dalam pelayanan akan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan setiap bahagian pelayanan dengan baik. Beri kemampuan dan keterampilan yang diperlu sehingga kami dapat melakukan setiap bagian pelayanan dan mempersiapkan segala sesuatunya oleh karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami sehingga kami boleh menaikkan syafaat kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kau sangat kucinta. Kami tak akan ragu atas rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab karena penyertaan dan pimpinanmu sehingga ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi diri di dalam mengikut Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi. Tuhan memberkati dalam rumah tangga. Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dalam pendidikan. Apa saja yang dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.